Kekejutan ini semuanya serba tiba-tiba. Dan firman Tuhan sudah mengatakan bahwa segala sesuatu akan digoncangkan. Tentang berakhirnya pandemi ini tidak ada seorang pun yang tahu. Kita tidak bisa memaksa Tuhan harus menghentikan sekarang juga. Tapi kita harus yakin, saudaraku, bahwa sebagaimana firman Tuhan katakan bahwa Dia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Tuhan mau kita belajar percaya bahwa di tengah-tengah situasi yang sulit, Tuhan adalah Tuhan yang tetap pegang kendali atas kehidupan kita. Apapun keadaan yang terjadi, Tuhan Yesus ada bersama dengan kita. Tuhan yang pernah menolong kita di waktu yang lalu adalah Tuhan yang sama yang menolong kita di hari ini. Hasil akhir bukan di tangan corona. Hasil akhir tetap di tangan Yesus Kristus. Dialah Tuhan yang berdaulat. Dialah Tuhan yang tetap pegang kendali atas kehidupan kita. 2021, saya yakin akan menjadi tahun percepatan, di mana doa-doa kita akan dijawab 2 kali lipat dari sebelumnya. Mujizat akan terjadi 2 kali lipat dari sebelumnya. Pemulihan akan terjadi 2 kali lipat dari sebelumnya. Dan juga berkat-berkat akan mengalir 2 kali lipat dari sebelumnya. Year of Acceleration. Setelah saya baru pulang dari Surabaya, ya mestinya saya ini di operasi katarak. Tapi ketika diperiksa oleh seorang dokter, dia bilang tidak ada kataraknya, cuma 1 titik saja di sini, 1 titik. Ya, kemudian diperiksa yang sebelah kiri lebih kecil lagi dari 1 titik. Buat apa itu mau dioperasi? Kalau menutupi pupilnya sini sehingga tidak bisa baca, tidak melihat begitu, tidak buram, ya baru itu mesti dioperasi. Ini tidak perlu dioperasi. Dia buatkan saya resep untuk kacamata saja. Ya ini mujizat Tuhan. Sebab saya minta sama Tuhan, kalau bisa Tuhan jangan dioperasi. Sebab kalau saya dioperasi, selesai operasi itu tidak boleh kerja ini, tidak boleh angkat barang yang berat, tidak boleh jongkok begini, tidak boleh segala macam, tidak boleh. Ya, apalagi khotbah semangat begitu tidak boleh. Ya, kalau semangat nanti matanya mau keluar, ya, lidahnya mau keluar, semuanya mau keluar. Ya, jadi banyak pantangannya. Dan Tuhan kalau boleh saya tidak ambil cuti untuk khotbah. Ya, karena saya tahu waktu hidup saya terakhir ini singkat saja. Waktunya cepat sekali berlalu. Dan Tuhan memenuhi permintaan saya itu. Jadi saya tidak jadi dioperasi. Ini berkat doa-doa saudara juga. Kemudian tadi ada satu saudara, dia cerita sama saya waktu kebaktian pertama tanggal 31 Oktober yang jam 9 pagi, dia itu sebetulnya disembuhkan oleh Tuhan. Tapi dia belum mau saksi, dia takut kalau saya tidak saksi nanti saya salah sama Tuhan. Ya, dan dia bilang, dia punya kesaksian adalah dia pernah dijatuhi sama satu orang, sehingga di sininya bengkok. Ini hidungnya, tulang hidungnya ini bengkok. Ya, dan sakit sekali, seringkali keluar cairan sinusitis kalau tidak salah begitu. Ya, semacam begitu. Ya, dan tapi pada waktu hari jam 9 pagi itu
waktu acara menyambut Tuhan, Tuhan jamah sama dia. Selesai kebaktian itu dia rasa kok seperti enak, kok enggak rasa apa-apa, enggak berat lagi seperti yang lalu. Dia tunggu 1 minggu, siapa tahu 1 minggu kumat lagi. Ya saya enggak mau saksi dulu, tunggu 1 minggu. Ditunggu 1 minggu, ternyata sampai sekarang sudah berapa minggu? Ada 3 minggu, ya. Tetap itu sakit tidak kembali. Ya, puji Tuhan, beri tepuk tangan bagi Tuhan, kita luar biasa. Ya. Nanti hari Minggu jam 4 sore dia mau bersaksi, singkat, ya supaya saudara bisa dengar sendiri. Kemudian kalau saudara yang lain yang ada kesaksian, boleh ceritakan lebih dulu kepada saudara salah satu full timer, supaya nanti akan dipertimbangkan untuk bisa disaksikan di sini. Ya, jadi gereja ini menjadi gereja kesembuhan. Tiap orang yang datang percaya sembuh. Percaya? Saya percaya. Saya percaya ini tempat akan jadi tempat kesembuhan. Ya, itu saya yakin. Sebab Tuhan sudah berkata, aku berkenan. Tuhan berdirikan tahtanya di tengah-tengah. Ya, saya tidak mau terlalu banyak menyaksikan, tapi sebenarnya ada banyak yang saya bisa saksikan. Pada waktu tanggal 31 Oktober itu, Tuhan memperlihatkan diri bahwa dia itu naik kapal, berlabuh di ini, bukan bandara Hasanuddin, bukan, di pelabuhan Soekarno-Hatta, betul? Soekarno-Hatta. Dan dia bilang, akhirnya aku mendapatkan satu tempat untuk aku berdiam di tengah-tengahnya. Jadi dia maksudkan mendapatkan gereja ini untuk dia bisa berdiam. Tentu harus cocok dengan dia punya kemauan. Kalau tidak, tentu dia tidak kerasan tinggal di satu tempat. Bukan keindahan tempatnya, biar indah, tapi kalau Tuhan tidak cocok dengan keadaan, ya dengan segala kebiasaannya, segala tradisi atau apanya, ya jadi Tuhan merasa at home, dia merasa ada di rumahnya sendiri di sini. Dan mari kita mau menyesuaikan terus hidup kita sesuaikan terus dengan Tuhan, dengan kemauannya Tuhan. Bukan Tuhan yang suruh menyesuaikan kemauan kita. Ya, Tuhan tidak kerasan kalau selalu dia mesti menyesuaikan diri dengan kemauan kita. Kita yang menyesuaikan diri. Gereja ini dipilih oleh Tuhan. Ya, hanya saya tidak mau terlalu expose. Ya, tapi itu kenyataannya. Dan saya percaya gedung ini, gereja ini akan menjadi gereja di mana orang-orang yang datang dengan hati percaya disembuhkan dari penyakit apa saja. Tidak peduli penyakit apa saja. Haleluya. Puji Tuhan. Sekarang saya mau bicara masih soal doa. Di dalam Yakobus pasal yang ke-5. Ya, itu kita sudah baca ayat-ayatnya yang lalu. Coba kita baca ayat yang ke-15 saja. Dan doa yang lahir dari iman, ya, akan menyelamatkan orang sakit itu. Ya, terus. Dan Tuhan akan membangunkan dia. Terus. Dan jika ia telah berbuat dosa, ya, maka dosanya itu akan diampuni. Ya, jadi saudara-saudara punya Tuhan, saya ingat Tuhan kasih tahu kepada saya, coba kamu dan semua pelayan-pelayan, ini pelayan-pelayan ya, ini banyak pelayan, sebagian besar pelayan. Ya, pelayan itu mesti dimuridkan tuh lewat kebaktian Jumat. Hari Minggu tidak mungkin saya bisa memuridkan saudara. Sebab hari Minggu firmannya campur untuk orang jiwa lama sama jiwa baru. Tidak bisa dimuridkan, jiwa baru masih belum bisa dimurid. Ya, tapi hari Jumat ini pemuridan. Jadi saudara harus datang. Tiap pelayan harus datang. Ya, Tuhan bilang, dia perintahkan saya untuk siapkan pelayan-pelayan ini. Untuk disiapkan
untuk untuk panen besar. Ada satu daerah sawah yang banyak gandum yang sudah menguning, ya. Jadi saya diperintahkan untuk memuridkan, saudara. Ya. Kita mesti, pikiran kita mulai sekarang jiwa minded, mesti jiwa minded. Ya, kalau seorang seorang sales itu pikirannya, matanya, semua otaknya itu, kalau dia sales, dia jualan obat suntik atau dia jualan obat-obatan, selalu dia pikirannya kepada obat, pikirannya kepada orang sakit. Sakit apa? Obatnya apa? Sakit apa? Obatnya apa? Pergi dokter, jualan juga itu. Ini dok, supaya dipakai, bisa dapat komisi ini, itu, dan sebagainya. Ya, dia selalu berpikiran kepada obat. Pikiran kita sales jiwa-jiwa. Pikiran kita mesti selalu kepada jiwa-jiwa. Ya, jadi saudara-saudara, tidak sulit untuk membawa jiwa. Ajak, terutama orang-orang sakit, bawa. Bilang di gereja saya itu ada kesembuhan. Datang. Kalau dia tidak punya kendaraan, saudara jemput. Kalau tidak punya pakaian, pakaiannya robek-robek, belikan pakaian. Saudara bisa belikan pakaian orang, belikan itu. Ya, saudara jemput, bawa ke gereja. Dan ke gereja kasih tahu, jangan cari kesembuhannya lebih dulu, cari firman lebih dulu, cari Yesus. Kalau sudah dapat Yesus, dapat firman-Nya, saudara dapat kesembuhannya. Sebanyak orang kalau tidak dikasih tahu begitu, datang tuh mau kesembuhan. Sembuh, selesai, tidak muncul lagi. Tenggelam. Nah, ini datang cuma untuk cari kesembuhan. Tuhan ajar saya untuk memberitahu, melatih saudara. Jangan bawa orang cuma diiming-iming kesembuhan. Nanti kamu sembuh, pasti kamu sembuh. Ya, ini salah. Kalau dia datang cuma untuk kesembuhan, dia tidak sembuh, dia bisa kecewa. Tapi kalau disuruh cari Yesus, cari Tuhan dulu. Dengar firman Tuhan. Ya. Datang satu kali, Tuhan bisa sembuhkan. Ada yang datang 2 kali, Tuhan bisa sembuhkan. Ada yang datang sampai 4 kali, baru disembuhkan. Terserah Tuhan, itu bukan urusan kita. Tapi kita membimbing dia terus. Oke, setuju begitu? Setuju? Jangan egois. Saudara sudah ditolong banyak sama Tuhan. Sekarang sudah tolong orang-orang lain. Amin. Ya, mulai dari keluarga saudara. Banyak keluarga saudara. Kemarin saya di orang meninggal itu, begitu banyak orang. Tidak pernah saya seumur hidup lihat begitu banyak orang. Ya, kayak kampanye. Ya. Tapi mereka jiwa-jiwa itu haus sekali. Ya, selesai saya khotbah. Ada yang plek-plek saya begini, suami istri, ya, macam-macam. Mereka sebetulnya haus, tapi tidak tahu jalan. Kita terlalu banyak sibuk dengan diri kita. Kita mesti tolong orang, ajak mereka datang. Ya, puji Tuhan. Di sini dikatakan, ayat 14, kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua jemaat dan sebagainya. Supaya mereka mendoakan dia serta mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan. Ya, jadi saya mau tunjukkan kepada saudara bahwa Roh Kudus itu tugasnya salah satu adalah menginsafkan kita tentang dosa. Kalau tidak ada Roh Kudus, kita ini buta, tidak bisa melihat mana dosa, mana bukan dosa. Ya, kita tidak tahu yang mana dosa, yang mana yang bukan dosa. Satu ketika saya ditekan oleh Tuhan, diyakinkan oleh Tuhan tentang sesuatu dosa. Ya, namun saya tawar-menawar dengan Tuhan
saya tawar-menawar dengan Roh Kudus. Apa betul itu dosa? Apa sungguh-sungguh itu dosa? Apa itu betul dosa? Saya kok tidak yakin bahwa itu dosa. Sebab banyak orang Kristen menganggap perbuatan kurang menyenangkan itu sudah dianggap sebagai dosa. Bisa mengerti? Perbuatan seseorang yang kurang menyenangkan, mungkin kurang menyenangkan di mata orang atau di mata Tuhan, itu sudah dianggap dosa. Padahal itu cuma perbuatan yang kurang menyenangkan. Ya. Dan saya bilang kepada Tuhan, kalau memang itu dosa Tuhan, Tuhan sadarkan kepada saya. Tuhan beritahu kepada saya tidak mau melakukan lagi. Tapi tidak ada jawaban. Tidak ada jawaban dari Tuhan. Hati saya gelisah. Saya berdoa lagi. Tuhan, kalau memang itu dosa, tolong beritahu kepada saya. Yakinkan saya. Ya, supaya saya tidak mengulangi perbuatan dosa. Tapi tetap tidak ada jawaban. Tidak ada jawaban dari Tuhan. Ya, hati saya tidak damai, gelisah, hati saya tertekan. Akhirnya saya berseru kepada Tuhan, ya Tuhan, itu dosa, saya akui itu dosa. Tadi saya bilang, kalau itu dosa, saya mau diyakinkan. Kalau itu dosa berarti bisa jadi itu dosa, bisa jadi itu bukan dosa. Bisa mengerti? Tapi sekarang kalaunya di strip, saya bilang, Tuhan, itu dosa. Saya minta ampun. Kemudian damai masuk, turun dalam hati saya. Ya, dosa saya diampuni. Perhatikan saya. Sebetulnya di dalam hati saya yakin itu dosa. Itu dosa. Hanya saja saya tidak mau mengakui bahwa itu dosa. Ya, akhirnya saya berteriak, ya Tuhan, itu dosa, ampuni saya. Ya. Dan sejak itu damai masuk dalam hati saya. Jadi selama kita punya perselisihan dengan Tuhan, jangan mengharapkan Tuhan mau dengar seruan doa kita. Selama ada perselisihan, punya perselisihan antara kita dengan Tuhan. Seringkali kita itu memilih mengganti istilah dosa dengan istilah yang macam-macam, yang halus, yang lebih halus, yang tidak kentara. Ya, seringkali kita memperhalus istilah dosa itu dengan istilah yang disebut kelemahan. Itu kelemahan, bukan dosa. Itu cuma kelemahan. Kalau dosa itu cuma kelemahan, Yesus tidak perlu mesti mati disalib karena kelemahan kita. Bukan karena dosa kita, karena kelemahan kita. Ngapain Tuhan Yesus disalib? Kasihan dong. Ya, tapi Yesus disalib bukan untuk kelemahan kita, kekhilafan kita, khilaf. Itu kata-kata semua yang halus-halus, yang sopan, yang tidak apa itu? Tidak apa? Tidak menyinggung. Ya, istilah-istilah yang modern. Semua itu seperti pakaian kotor, kata Yesaya. Seperti pakaian yang kotor di mata Tuhan. Ya, tapi mari kita sekarang mau lanjut.
saya akan memberikan beberapa macam halangan doa. Mengapa doa kita sampai terhalang? Ya, sedangkan ini doa ini adalah saluran kita terima dari Tuhan, janji-janji Tuhan. Kalau di sini tertutup, wah kita hidup seperti di bawah langit dari tembaga, bukan langit dari yang terbuka. Halangan pertama dari doa, coba bisa ditulis. Halangan pertama dari doa, tulis halangan pertama. Ya, jangan halangan-halangan. Halangan pertama yaitu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan. Yakobus 5 ayat 9. Coba tolong bacakan. Yakobus 5 ayat 9. Saudara-saudara, Ya. janganlah kamu bersungut-sungut Ya. dan saling mempersalahkan. Jangan bersungut-sungut dan jangan saling mempersalahkan. Jangan. Ya, terus Supaya kamu jangan dihukum. Sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. supaya kamu jangan dihukum. Ini perhatikan. Sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Kenapa kok hakim tiba-tiba berdiri di muka pintu? Di muka pintu rumah kita. Untuk apa? Untuk menghukum. Bagaimana caranya hakim kita bisa mendatangkan hakim ini? Melalui bersungut-sungut dan saling mempersalahkan. Dengan bersungut-sungut dan saling mempersalahkan, kita mendatangkan hakim datang di muka pintu, berdiri di muka pintu kita. Bagaimana hakim kok bisa datang sini? Aku mendengar sungutanmu dan aku mendengar saling mempersalahkan. Dan dua perkara, saling mempersalahkan dan saling bersungut-sungut ini mendatangkan hakim itu berdiri di muka pintu. Siap untuk menghakimi. Memang di sini tidak dikatakan bahwa dengan saling bersungut dan saling menghakimi, ya, saling mempersalahkan, doamu tidak dijawab sama Tuhan. Tidak disebut begitu. Ya, tapi saudara, kita belajar dari sejarah. Kita belajar dari sejarah bahwa begitu orang Israel bersungut-sungut dan saling mempersalahkan Musa, mempersalahkan Allah. Terus Tuhan bilang apa? Tidak masuk negeri Kanaan. Mati semua, kamu akan mati semua. Yang senior, sisa 2 orang senior yang senior yang tidak masuk dalam, yang tidak mati di padang gurun, Yosua dan Kaleb. Ini 2 orang ini waktu keluar dari negeri Mesir belum umur 40 tahun. Masih belum umur 40 tahun. Semuanya di atas 40 tahun itu waktu keluar dari Mesir itu tidak masuk negeri Kanaan. Mati semua. Mayatnya bergelimpangan di sepanjang jalan di padang gurun. Karena apa? Bersungut-sungut dan saling mempersalahkan. Sehingga karena 2 perkara ini, doa mereka tidak didengar sama Tuhan. Sudah disiapkan tanah Kanaan, tapi tidak boleh masuk. Anak-anakmu yang akan masuk, generasimu akan menduduki. Tapi kamu generasi tua, mati semua di padang gurun. Ya, sekalipun tidak disebut bahwa bersungut-sungut itu menghalangi doa kita. Namun belajar dari pengalaman Israel, kita bisa mengerti bahwa dengan bersungut-sungut terus mulutnya orang Israel, doa-doa mereka tidak dijawab sama Tuhan. Nah, ini mesti hati-hati. Ya, Mazmur
139, mari kita baca. 139 ayat 23 dan 24. Ya. Mazmur 139. Selidikilah aku, Ya, ya Allah, ya, dan kenallah hatiku. ya, Ujilah aku dan kenallah pikiran-pikiranku. ya. Lihatlah. Selidikilah aku, ya Allah, kenallah hatiku. Ujilah aku. Ya, kenallah pikiran-pikiranku. Mari, kenallah pikiranku. Ujilah hatiku. Terus, Lihatlah, apakah jalanku serong, serong, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. tuntunlah aku di jalan yang kekal. Saudara, di sini kita diminta untuk membereskan dosa-dosa kita. Selidikilah aku, kenalah hatiku, ujilah aku, kenalah pikiran-pikiran. Kita dituntut untuk membereskan dosa-dosa kita. Baik itu dosa masa lampau, ya, yang belum kita akui, dan dosa masa lampau yang belum kita pohonkan pengampunan, belum pernah kita mintakan ampun. Ini dosa masa lampau. Maupun dosa masa kini yang sedang kita kasihi, ya, bahkan sama sekali tidak kita pandang sebagai dosa. Dosa-dosa masa kini kita mesti beresin semua. Ini penting sekali. Sebab penghalang pertama dari doa kita dijawab oleh Tuhan adalah dosa-dosa kita. Ya, kalau saya bilang, saya ini jengkel, saya ini marah terus. Tiap hari saya lihat anak saya begini, saya marah. Anak saya begitu, saya marah. Saya lihat suami saya begitu, saya marah. Istri saya begitu, saya marah. Ya, tapi itu dosa. Bible bilang itu dosa. Itu menghalangi doa saudara. Ya, saudara mau pertahankan amarah saudara, tapi sudah tidak mendapatkan jawaban doa, sudah boleh pilih salah satu. Saya mau pilih jawaban doa. Ya, dan belajar untuk jangan marah. Tuhan kasih 3 poin sama saya. Ya, mesti hati-hati, kamu mesti pegang 3, ingat 3 perkara. 3 kunci. Ini saya mau kasih tahu. Pertama, kamu mesti waspada. Paulus, kamu mesti waspada. Waspada dan berjaga. Jadi saya mesti waspada, berjaga. Ya, dalam ngomong mesti waspada. Kalau tidak salah ngomong. Ya, dalam bertindak mesti waspada. Berjaga. Jangan salah ngomong dulu, salah bertindak dulu, baru aduh saya mesti waspada. Sudah telat, sudah salah. Ngomongnya sudah salah. Bertindaknya sudah salah, baru mau waspada. Keliru itu. Ya, Tuhan ajar saya. Dan yang kedua, kamu mesti berhikmat. Ya, berhikmat. Kalau menghadapi sesuatu yang sulit, jangan main pukul, main gemprong, ditoki-toki begitu, ditoki. Jangan, mesti pakai hikmat. Ya, ini hikmat ini penting ini. Hikmat ini bisa mengalihkan pertengkaran. Ya, kalau suami istri mau bertengkar, sudah mulai ngomel-ngomel, salah satu menyanyi. Jangan menyanyi I love you, nyanyian zaman dulu, zaman kuno. Wah, nyanyi tadi, nyanyian itu. Bila ku angkat tanganku menyerah, Dia akan turun tangan membela, sebab Dia baik, sungguh baik, mujizatnya akan dinyatakan. Nanti kalau suami nyanyi, istrinya nanti diam,
Nggak lagi ngerepet begitu. Nggak lagi begitu. Percaya? Coba Mi. Coba Mi, betul. Nyanyi saja. Ya jangan nyanyi keras-keras. Ya, bila kau angkat. Ngamuk nanti istri. Ya itu sengaja, itu, terek. Nah, nyanyi pelan-pelan saja. Nah, atau kasih suasana yang lain. Nyanyian itu memberi suasana yang lain. Atau sebaliknya, istri yang nyanyi. Jadi burung yang kecil, malam hari nightingale nyanyi, tengah malam dia, semua burung-burung tengah malam tidur, tidak ada yang nyanyi. Satu nih, nightingale ini, namanya nightingale. Itu tengah malam tuh dia bisa ya beredar sambil menyanyi. Luar biasa. Kita mesti bijak, kita mesti hikmat, menghindari pertengkaran-pertengkaran. Dan yang ketiga, kasih. Kasih, mesti ada kasih. Ya, kita boleh istirahat, tapi tidak boleh istirahat dari waspada, berjaga. Yang kedua, tidak boleh istirahat dari berhikmat. Dan yang ketiga, tidak boleh istirahat dari kasih. Ya, saya baru dari istirahat ini, 4 hari saja saya kalau istirahat, karena ada Bible study di sini. Hari Jumat saya mesti hadir. Ya, tapi saya pikir istirahat, ya istirahat semua. Istirahat dari berjaga, istirahat dari waspada, istirahat dari apa lagi? Berhikmat. Tidak usah pakai hikmat, bodoh-bodoh saja begitu. Ya, istirahat dari mengasihi, tidak usah mengasihi, istirahat. Salah. Nanti istirahatnya tidak ada damai. Ya, istirahat gegeran, masa itu istirahat? Kalau gegeran itu bukan istirahat. Tidak damai. Salah. Kenapa? Karena tidak waspada. Dia pikir kalau waspada ini, kalau saya tidak istirahat, saya kerja, saya mesti waspada. Baru saat itu saya mesti waspada. Saat itu saya mesti berjaga. Keliru. Walaupun saudara liburan, ya tetap saya mesti waspada. Iblis itu pintar, nyelinap. Nanti berlibur, kemudian ngamukan, potek-potek, atau apa lagi. Jadi, ya kita belajar, semua belajar. Ini penting. Halangan yang kedua, motivasi. Motivasi di balik permintaan doa. Ya, ada seorang istri berdoa, Tuhan, tolong suami saya berikan kursi jabatan yang basah kena air hujan, yang basah, tidak mau kering, mau basah. Ya, karena kami perlu duit Tuhan, mau beli rumah lebih besar, lebih bagus, beli mobil lebih bagus, lebih baru, perlu duit. Dia berdoa, dia puasa 40 hari, 40 malam. Dikasih sama Tuhan? Dikasih? Kok diam semua ya? Dikabulkan? No, tidak. Tuhan bilang itu uang korupsi. Jangan ajak aku korupsi sama kamu. Itu uang korupsi. Aku tidak kasih. Ya. Hati-hati terhadap ketamakan. Hati-hati terhadap ketamakan ini banyak membuat orang jadi celaka. Ya, uang lebih banyak tapi celaka dia. Ada yang masuk bui, ada yang begini, ada yang begitu. Ya, telah terbukti, sudah terbukti
bahwa ketamakan itu mengakibatkan celaka atas manusia. Kita belajarlah dari celakanya orang, supaya jangan kita kena celaka seperti orang itu. Bisa mengerti ini? Bisa mengerti. Belajar kita dari kecelakaan orang. Jadi kalau kita lihat orang celaka, jangan kita mencemooh. Wah, itu jahat. Orang mencemooh itu tidak pernah bisa belajar dari celakanya orang lain, dari kesalahan orang lain. Tidak pernah. Karena itu di dalam Mazmur 1, hati-hati. Jangan kamu duduk bersama pencemooh. Sebab orang mencemooh itu, lihat saudaranya celaka, dia hore, wah itu dia celaka, salah. Wah dia besar-besar, tidak boleh, mestinya tidak boleh. Kalau kita lihat saudara kita celaka, kita mesti berdoa untuk dia, mintakan ampun. Kita mesti datang sama dia, kita kuatkan dia. Jangan kita cemoohkan dia. Orang yang suka mencemoohkan celakanya orang lain, itu orang tidak pernah mau belajar dari kesalahan orang. Coba kita baca Mazmur 1. Ya, dulu saya tidak mengerti soal-soal begini, tapi Tuhan ajar kepada saya. Pasal 1 ayat yang ke 1. Pasal 1 ayat 1. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, Ya, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Kalau dia ikut duduk dengan pencemooh-pencemooh, dia akan jadi pencemooh. Dan kalau dia jadi pencemooh orang yang celaka itu, dia tidak bakalan belajar dari celakanya orang. Dia nanti jadi pencemooh, jadi hura-hura, hore begitu. Wah itu tahu rasa sekarang dia mengalami kayak begitu. Ya, itu tidak boleh. Kita mesti punya belas kasih. Ya, jangan mencemooh orang yang sedang celaka. Sebab kita tidak tahu bagaimana nasib kita nanti yang akan datang. Ini semua bagus sekali. Firman Tuhan ini memberikan bagaimana cara hidup kita. Halangan ketiga, yaitu berhala-berhala di dalam hati. Ini yang ketiga. Yang kedua tadi apa? Motivasi. Jangan, kalau minta berkat dikasih atau tidak? Dikasih. Tapi jangan motivasinya salah. Ini motivasinya mau uang korupsi. Ya, tempat duduk, kursi yang empuk, yang basah. Nah ini korupsi. Tidak, Tuhan tidak mau. So, korupsi itu dosa. Makan uang negara itu dosa. Tidak boleh. Ya. Halangan pertama tadi, apa? Bersungut-sungut dan saling mempersalahkan. Sekarang halangan ketiga, berhala di dalam hati. Yeskiel 14 ayat 3 sampai dengan 6. Yeskiel 14. Coba kita membaca. Ya. Yeskiel 14 ayat 3 sampai ayat 6. Hai anak manusia, Ya. orang-orang ini menjunjung berhala-hala. Ya. Mereka Menjunjung tinggi berhala-berhala. Nah, hai anak manusia, orang-orang ini menjunjung berhala-berhala. berhala-berhala. Betul berhala-berhala? Berala-berala. Salah, kalau berhala. Lain. Berhala. Ya, terus Mereka adalah hatinya dan menempatkan di hadapan mereka batu sandungan. ya, dan menempatkan di hadapan mereka batu sandungan. Ya, terus menjunjung berhala-berhala mereka dalam hatinya. Terus Yang menjatuhkan mereka ke dalam kesalahan. nah, terus
Apakah aku mau mereka meminta petunjuk daripadaku? Apa aku mau mereka minta petunjuk daripadaku? Ya, terus ayat yang keempat. Oleh sebab itu, berbicaralah kepada mereka dan katakan, Ya, beginilah firman Tuhan Allah. Setiap orang dari kaum Israel yang Ya. menjunjung berhala-berhalanya dalam hatinya dan menempatkan di hadapannya batu sandungan ya, yang menjatuhkannya ke dalam kesalahan. ya, Lalu datang menemui Nabi. ya, Aku, Tuhan sendiri akan menjawab dia. ya. Oleh karena berhala-berhalanya yang banyak itu. Banyak itu. Terus ayat 5. Supaya aku memikat hati kaum Israel. Ya, Yang seluruhnya sudah menyimpan daripada aku. semua sudah menyimpang dari aku, kata Tuhan. Terus Dengan mengikuti segala berhala-berhala mereka. dengan mengikuti segala berhala-berhala mereka. Terus Oleh karena itu, katakanlah kepada kaum Israel, ya, beginilah firman Tuhan Allah. ya, Bertobatlah dan berpalinglah dari berhala-berhalamu dan palingkanlah mukamu dari segala perbuatan-perbuatanmu yang keji. ya, berpalinglah, bertobatlah dan berpalinglah dari berhala-berhalamu dan palingkanlah mukamu dari ya, terus Karena setiap orang, baik dari kaum Israel maupun dari ya, sekian, orang-orang, terima kasih. Ya, palingkanlah mukamu dari segala perbuatan-perbuatanmu yang keji. Di sini kita diperhadapkan halangan yang ketiga, itulah berhala-berhala di dalam hati. Ya, bukan berhala patung atau gambar atau apa. Ya, tapi dalam hati. Apa arti dari berhala-berhala di dalam hati? Satu, sesuatu yang sebagai pengganti Allah. Pengganti Allah, betul? Coba ditulis, pengganti Allah. Yang kedua, sesuatu yang ditempatkan sebagai Allah. Sesuatu yang ditempatkan sebagai Allah. Mana kok dihapus semua? Ya. Coba ditulis, bisa tulis. Yang pertama, sesuatu yang dijadikan pengganti Allah. Itu namanya berhala. Berhala. Dari kata Allah. Allah. Bukan Allah, tapi diberalahkan. Nah, itu namanya jadi pengganti Allah. Ditempatkan pada tempat Allah. Ya, coba sih. Ya, betul? Berhala-berhala dalam hati. Pengganti Allah. Hanya A kecil, jangan A besar. Allah A kecil. Ya. Kemudian yang kedua, ditempatkan sebagai Allah, A kecil juga. Yang ketiga, coba sedikit. Tidak hanya dalam bentuk gambar, misalnya gambar naga dan sebagainya. Tapi ular naga itu sendiri, itulah setan. Hidup di dalam hatinya. Hidup di dalam hatinya. Bisa mengerti? Jadi mungkin orang itu tidak punya patungnya ular naga atau gambarnya ular naga. Tapi ular naga yang hidup itu, itulah setan. Itu tinggal di dalam hatinya dia. Sama saja. Sama saja. Ya. Tinggal dalam hatinya dia. Sudah? Nah, keempat, diperlakukan sebagai Allah. Jadi dia bukan Allah, tapi diperlakukan sebagai Allah. Itu berhala. Ya, ada 4 perkara, 4 poin. Bagaimana? Ya, pengganti Allah, ditempatkan sebagai Allah. Tidak hanya dalam bentuk gambar, tidak hanya dalam bentuk gambar naga,
Tapi ular naga itu hidup dalam hatinya, Begitu mestinya. Ya. Dan yang keempat, diperlakukan sebagai Allah, A kecil. Perhatikan, suami bisa menjadikan istrinya berhala. Sebaliknya, istri bisa menjadikan suaminya berhala. Ya, orang tua bisa jadikan anaknya berhala. Orang laki-laki bisa menjadikan nama baiknya jadi berhala. Nama baiknya disinggung sedikit, marah besar, ngamuk dia. Ya, nama baiknya jadi berhala. Tidak bisa disinggung. Sedangkan kita lihat Yesus, bandingkan dengan nama Yesus. Dibanding nama Paulus, apa artinya? Nama Yesus, namanya Tuhan Yesus. Yang begitu mulia. Namun dia rela dihujat. Nama Yesus itu dihujat. Disalibkan, dihina, diteriaki. Ya, sampai dia mati disalib. Namanya rusak. Demi keselamatan kita dia lakukan itu. Namanya Yesus itu dikorbankan oleh dia. Coba kalau kita marah besar karena nama kita dijelekkan, kita coba pikir sedikit bagaimana nama Yesus. Nama kita belum apa-apa, baru dijelekkan sedikit kita sudah marah, kita pahit hati sama orang. Namanya Yesus ini habis-habisan, dihujat, ya, difitnah, diapakan saja. Yesus tutup mulut, tidak membalas, tapi Bapa membalas. Membalasnya bukan menghancurkan, menghukum manusia, tapi membalas dengan hari ketiga setelah dia mati. Pada hari ketiga dia bangkit. Ya, itu musuh-musuh dari Yesus di Yerusalem, orang-orang Farisi dan sebagainya, keder, gemetar dia. Gimana? Kok kita salibkan dia, malah dia bangkit sekarang? Gimana ini? Wah, mereka jadi kacau, jadi tidak karuan. Mereka jadi bingung. Bagaimana kita mesti berbuat apa ini? Yesus bangkit. Terus Roh Kudus yang spektakuler itu turun pada hari Pentakosta, 40 hari kemudian. Waktu turun, hujan Roh Kudus, 3.000 jiwa bertobat pada pagi itu. Mereka datang kepada Petrus, apa yang saya mesti lakukan? Luar biasa. Bertobat. Baptis dalam air. Saudara yang belum dibaptis, baptis dalam air. Itu kehendak Allah. Wah, mereka masuk dalam baptisan air. Yesus tambah marah, tambah. Wah, dia punya nama, tambah sampai di mana-mana. Tidak bisa mereka mau membendung namanya Yesus. Tapi mereka tidak pakai cara hawa nafsu. Marah-marah, Yesus tidak pakai hawa nafsu. Marah-marah, membela nama Yesus. Ini nama saya, nama juru selamat. Tidak boleh kamu berbuat begitu. Orang-orang dibunuh, mati satu-satu. Tidak begitu cara Tuhan. Ya, dia serahkan. Terus pada hari ketiga, bapaknya sekarang yang bela dia, bapaknya, bukan Yesus. Jadi nama kita, nama baik kita bisa jadi berhala juga. Hati-hati. Ya, saya dalam perjalanan hidup saya sebagai hamba Tuhan 40 tahun di Makassar. Kadang-kadang nama saya harus rela diinjak-injak, dihujat, difitnah,
kayak kotoran, drek, kata bahasa asing. Nama saya itu dianggap seperti kotoran. Ya, saya mengalami saat-saat yang begitu gelap sekali pada waktu itu. Ya, tapi saya bilang, Tuhan, kalau namamu lebih dijelekkan, nama saya itu apa? Ada apanya? Tidak ada apa-apa. Namamu ada keselamatan. Nama saya tidak punya keselamatan apa-apa. Tidak punya kuasa. Nama Yesus punya kuasa. Biarlah Bapak yang membela. Cuma berdiam. Menyerahkan diri kepada Tuhan. Ya. Nama di atas segala nama. Saudara, halangan ini kita mesti periksa baik-baik. Jangan sampai istri jadi berhala dari suami. Contoh, setiap hari Jumat mestinya satu keluarga pergi ke pemuritan, dengar pengajaran PA, Bible Study, pemahaman Alkitab. Betul? Tapi istrinya kemudian kepingin, Pak, ini kali mau jalan-jalan pergi ke mall. Mall. Ya. Sekali-sekali Pak, pergi mall. Ya. Dituruti atau tidak sama suami? Ya sudah. Kita pergi mall. Pergilah mereka ke mall. Istri itu jadi berhala atau tidak? Jadi berhala dari suami. Mestinya pergi ke PA. Pergi ke mall tidak ada salahnya. Dengar baik-baik. Ke mall tidak ada salahnya. Cuma waktunya, timingnya tabrakan dengan PA. Salahnya di situ. Dan perhatikan, hari Jumat itu kita sudah persembahkan kepada Tuhan. Ya atau ya? Ya atau ya? Kita sudah persembahkan kepada Tuhan. Tiap hari Jumat saya pergi PA, saya mau dimuridkan, saya mau bertumbuh dalam rohani saya. Jadi itu satu persembahan, saudara. Waktu itu, waktu Jumat sore itu kita persembahkan, menjadi persembahan kepada Tuhan. Untuk kita mendengar pengajaran. Itu sama seperti nasar, bernasar. Sudah kita nasarkan itu. Sekarang kita pergi ke mall. Maka batallah nasar waktu itu yang kita persembahkan kepada. Jadi batal. Betul? Jadi batal? Jadi batal. Batal. Persembahan waktu itu batal. Serius ini serius. Sampai di sini serius. Ya, karena sekarang dialihkan tidak pergi ke perjamuan suci, ada perjamuan suci lagi. Tapi dialihkan kepada pergi ke mall, kemana, yang itu bisa lain kali. Mengapa mesti tabrakan dengan persembahan waktu kita kepada Tuhan? Coba kita membaca. Ini untuk lebih meyakinkan. Pengkhotbah pasal 4 ayat 17. Pengkhotbah itu sesudahnya Amsal. Ya, Amsal. Pasal 4 ayat 17. Ya. Jagalah langkahmu. Jagalah langkahmu. Kemana? Kalau engkau berjalan ke rumah Allah. Kalau engkau jalan ke rumah Allah. Coba lagi sekali. Jagalah langkahmu.
Jagalah langkahmu Kalau engkau berjalan ke rumah kamu Allah. berjalan ke mall. Ke mall. Enggak. Kalau ke rumah Allah. Allah. Kenapa? Karena orang yang pergi ke rumah Allah itu banyak godaannya. Banyak percobaannya. Banyak iblisnya. Betul. Mau diselewengkan langkah kita ke rumah Allah ini mau diselewengkan oleh iblis-iblis kecil-kecil yang ada di kaki kita ini. Kaki kita jadi gatel, mau pergi ke mall saja. Ya, tidak mau pergi ke PA. Makanya dikatakan dalam ayat 17, jagalah, disuruh jaga. Apa yang dijaga? Langkahmu. Jagalah hatimu. Ya, dan langkahmu. Ini mesti dijaga. Kalau tidak ada apa-apa, tidak disuruh jagalah langkahmu. Ini disuruh jaga langkahmu karena ada apa-apa. Langkah kita ini banyak dicobai oleh iblis ketika kita pergi ke rumah Allah. Banyak diselewengkan oleh iblis. Ya, jadi nasihat firman Tuhan saya lebih dulu menasihati. Firman Tuhan itu wah luar biasa. Sebelum kita tahu dia sudah ngomong duluan. Ya. Jagalah langkahmu. Kalau engkau berjalan ke rumah Allah. Ini ke rumah Allah. Ini jelas. Ya. Terus Menghampiri untuk mendengar adalah lebih baik dari ya, sekian. Jadi saudara, kalau suami itu mengizinkan, mengiyakan istri, mungkin bersama keluarga, pergi ke mall, bukan karena suami itu sangat mencintai kepada istrinya, tapi karena suami itu menempatkan istri itu pada tempatnya Allah. Dan itu jadi berhala. Bisa mengerti? Tempatnya Allah. Sebab pada hari Jumat ini kita datang kepada Tuhan. Kita mendengar firman Tuhan. Kita makan perjamuan suci. Tapi ini diselewengkan oleh iblis, pergi ke mall. Di situ makan XO. Bukan perjamuan suci, XO. Bayar lagi, tidak apa-apa, bayar. Berani dia bayar. Bukan karena suami itu sangat mencintai istri. Tapi karena dia menempatkan istrinya pada tempat yang seharusnya Allah ada di situ. Sekarang Allah digeser, istrinya duduk di situ. Jadi queen. Silver Queen. Hati-hati saya, hati-hati. Ini firman Tuhan ini tambah lama tambah hidup. Seumur saya 45 tahun saya jadi hamba Tuhan. Belum pernah saya khotbah soal ini pergi ke rumah Allah. Lalu sekarang Tuhan berikan sesuai kebutuhan. Itu berarti bahwa Tuhan tuh mau bersekutu dengan kita hari Jumat ini. Betul-betul firman Tuhan akan. Jadi Tuhan mau supaya kita menghargai. Waktu Jumat sore ini sudah kita nasarkan. Kita persembahkan kepada Tuhan. Jangan main-main. Jangan main-main. Terus kita gampang bisa pergi ke sini, pergi ke sana. Nanti dulu. Ya, kita ini mau doa kita dijawab, maka harus ada ketaatan kepada Tuhan. Ya, jadi jangan sampai kita menempatkan istri kita atau suami kita pada tempat yang salah. Tempat yang seharusnya Tuhan ada di situ. Ya. Kalau suami itu memperhatikan istrinya lebih dari kesukaan Allah,
ya, lebih dari kesukaan Allah, maka suami itu sudah menempatkan istrinya di nomor 1 dan Allah di nomor 2. Bisa mengerti? Masih ingat itu rumah tangganya Ishak? Kalau dia sampai di satu tempat, nomor 1 yang dia bangun apa? Mezbah. Mezbah itu apa? Berhubungan dengan Tuhan, itu mezbah. Sembahyang itu, doa. Nomor 2 apa yang dia bangun? Tenda, rumah tangga, keluarga. Dan nomor 3, sumur-sumur untuk bisnisnya dia, untuk minuman ternak-ternaknya. Bisnisnya ditaruh nomor 3, tapi dia orang yang paling kaya di situ, lebih dari rajanya, Raja Abimelekh, raja dari Filistin, lebih kaya dari raja. Tapi bisnisnya ditaruh nomor 3. Ya, kalau logikanya kalau mau bisnis diberkati Tuhan, mesti nomor 1 dong. Bisnis saya mesti nomor 1. Salah. Ishak taruh nomor 3. Tapi ternyata dia lebih diberkati daripada raja. Jadi dia itu raja sebetulnya. Ishak itu raja. Hanya belum punya istana. Belum punya. Tapi kekayaannya dia sangat besar. Diberkati oleh Tuhan luar biasa. Ya, jadi kalau istri menjadi berhala di dalam rumah tangga, maka Allah tidak bisa mendengarkan doa-doa keluarga. Ada berhala di dalam hati. Ya, demikian juga orang tua bisa memperlakukan anaknya sebagai berhala. Bisa. Ya. Dengan jalan lebih takut kepada anaknya daripada kepada Tuhan. Takut menasihati anaknya, nanti dia marah. Ya, takut mendidik anaknya, nanti ngamuk. Bagaimana? Takut mengajak anaknya pergi gereja, takut. Wah, nanti dia berontak. Takut lebih dari Tuhan. Itu berarti dia memberhalakan anaknya, jadi berhala. Dia takut mendidik anaknya. Tentu saudara, kita tidak boleh pakai cara kasar dan sebagainya. Mesti pakai hikmat juga. Tadi ingat itu. Ya, yang pertama apa itu? Waspada, berjaga. Yang kedua berhikmat, ketiga kasih. Karena kita mengasihi anak-anak kita. Ya. Jadi jangan membiarkan dia menonton film-film yang aneh-aneh itu. Ya, film-film yang kartun yang sudah disepakati untuk dilarang. Lebih daripada film-film yang diperbolehkan, yang rohani. Jadi saudara, jangan sampai ada berhala. Ini halangan ketiga. Baru sampai halangan ketiga. Saya kira cukup. Praktekkan. Terlalu banyak saya kasih, nanti sudah lupa semua. Saya kasih 3 halangan saja. Ini praktekkan dalam hidup saudara. Tuhan memberkati saudara. Mari kita bagi berdiri semua. Kita datang kepada Tuhan. Kita mau menyanyi. Bila ku angkat tanganku menyerah, dia akan turun tangan membela. Sebab dia baik, sungguh baik, mujizatnya akan dinyatakan. Haleluya. Buka hati saudara. Kalau ada berhala-berhala, serahkan kepada Tuhan. Ya, ini saatnya sekarang kita menyerahkan kepada Tuhan.